Halo, jumpa lagi di Matematika Wajib kelas 12 di Sang Mutarobit Channel. Jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari Sang Mutarobit Channel. Baik, kita masuk di kali ini akan mempelajari tentang mean, median, dan modus. Namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu apa sih yang namanya statistik dan bedanya dengan yang namanya statistika. Di sini, perbedaan antara statistik dan juga statistika bukan karena perbedaan antara huruf A dan tidak ada A, tetapi statistika ini merupakan sebuah ilmu. Jika menggunakan huruf A ya di belakang, itu adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang berkaitan dengan mencari data statistik. Ya, jadi sedangkan data itu statistika itu merupakan data atau kumpulan data yang dia berupa angka maupun bukan angka yang terbentuk dalam tabel ataupun diagram yang menggambarkan tentang suatu masalah. Jadi kalau kita lihat ada tabel, diagram, itu merupakan data. Data itu berarti dia berbicara tentang statistik. Nah, namun untuk metodenya, teknik atau cara dalam mengolah, menyajikan, menganalisis itu disebut dengan statistika. Nah, statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensial. Statistika deskriptif kita pelajari di matematika wajib, sedangkan untuk inferensial sedikit banyak kita akan pelajari di matematika minat. Kalian nanti akan belajar tentang statistika parametrik. Sedangkan untuk non-parametrik, bagi kalian yang akan masuk ke fakultas MIPA ataupun fakultas teknik, itu akan belajar tentang statistika non-parametrik. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa istilah. Yang pertama adalah istilah populasi dan sampel. Ini sangat berkaitan sekali. Populasi berarti dia himpunan dari seluruh anggota yang sifatnya sama. Saya garis bawahi, sifatnya sama. Kemudian kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil dia untuk dijadikan objek pengamatan langsung. Sehingga dengan diambil sampel dapat diambil sebuah kesimpulan. Nah, kata kuncinya adalah sifatnya sama atau inference. Nah, sehingga ketika dia sama sifatnya, nah jadi kalau misalkan kita punya populasi itu sapi, kita mau teliti tentang penyakit antraks, maka janganlah kalian mengambil sampel itu hewannya hewan ayam, nah apalagi kelinci. Nah, karena apa? Karena tidak memiliki sifat yang sama. Kemudian apalagi yang memiliki sifat sama? Oh, saya mengambil kerbau. Memang bentuknya fisiknya sama, tapi sifatnya tidak sama. Maka kalian harus benar-benar menyamakan sifatnya dan sebagainya, sehingga benar-benar penarikan kesimpulan itu benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Dan juga sangat berkaitan dengan jumlah. Populasi 1000, maka kalian tidak bisa mengambil populasinya hanya 10 saja. Ya, karena itu tidak sesuai dengan kaidah daripada pengambilan sampel atau metode sampling. Nah, kemudian yang berikutnya istilahnya adalah data dan datum. Data itu kalau misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kesemuanya ini dinamakan sebagai data. Tapi kalau bicara sendiri-sendiri, ini namanya datum. Datum ke-1, datum kedua, datum 3, datum 4, datum 5, datum 6, datum 7, datum 8. Terus begitu. Ya, jadi kalau data isinya ada isi 8 data, maka kita bisa menyebutkan 8 datum di dalamnya. Ya, tentunya angka dari masing-masing datum itu berbeda ataupun sama. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar tentang ukuran tendensi pusat ya, atau ukuran pemusatan. Nah, di ukuran ini kita akan belajar tentang 3 hal pertama, yaitu mean, median, dan modus. Nah, kemudian di kelas 12 kita sudah membagi setiap bagian itu untuk data yang bentuknya tunggal, kemudian data untuk yang bentuknya majemuk atau data kelompok kita kenalnya. Nah, data tunggal ini berarti dia menggunakan koma, ya pemisahnya itu menggunakan koma, sedangkan data kelompok menggunakan tabel. Nah, ini adalah pembeda secara langsung. Kemudian kita mulai dari mean itu sendiri atau biasa dikenal dengan rata-rata, rataan, atau biasa juga saat ini di bahasa Indonesia menulisnya rata-rata sebagai re-rata. Jadi menuliskan rata-rata tidak perlu panjang-panjang, sekarang cukup menuliskan re-rata. Nah, kemudian data tunggal itu rumusnya seperti ini.
sangat simpel sekali dan kalian sudah pelajari data tunggal untuk yang MEAN ini sejak kalian SD. Nah, sedangkan untuk data kelompoknya mungkin kalian baru pelajari waktu SMP yang lalu. Nah, kemudian kita akan lihat perbedaan daripada rumus MEAN dari data tunggal dan data kelompok. Perbedaannya ada di FI dan XI ya. Di sini FI, ada FI, kemudian bukan XI tapi N ya. Nah, XI di sini juga ini memang dia memiliki perbedaan. Kalau XI di sini adalah datanya. Ya, ini data atau angkanya atau datumnya. Tapi kalau misalkan di sini XI-nya itu merupakan titik tengahnya. Nanti kita akan pelajari perbedaannya. Lalu kalau di sini kita gunakan N, kalau di data tunggal, data N ini adalah jumlah keseluruhan data atau jumlah data. Kalau F ini adalah frekuensi kelas ke I. Jadi FI ini adalah frekuensi. Jadi kalau misalkan jumlah frekuensi ada berapa, maka dia dikatakan sebagai jumlah F. Nah, maka itu perbedaan daripada data tunggal dan data kelompok untuk rumusnya. Selanjutnya, kita akan lihat nilai rata-rata dari yang data kelompok. Ya. Nah, kalau untuk data tunggal, kita kembali dulu sebentar. Misalkan kita punya data tunggal, kita sebut saja sebuah angka, misalkan 3, 6, 8, 2, 4, 5. Ya. Kita punya 6 data. Maka untuk mencari rata-ratanya itu 3 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 4 tambah 5. Per jumlahnya ada 6 dibagi 3 tambah 8 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 5 20, 6 tambah 8 2 tambah 6 8, berarti 28 dibagi 6, berarti sama-sama kita bagi 2, berarti ini 14, ini 3. Jadi rata-ratanya adalah 14/3. Untuk data tunggal sangat mudah sekali. Kalau untuk data kelompok bagaimana? Kita tadi punya rumusnya untuk X bar itu sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Kita cari dulu untuk sigma FI-nya. Sigma FI-nya berapa? Sigma FI ini adalah jumlah keseluruhan atau jumlah frekuensinya. Nah, jumlah frekuensi kita jumlahkan dari sini. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 7, 19, 19 tambah 5, 24, 24 tambah 7, 31, 31 tambah 9. Berarti sigma F-nya itu adalah 40. Kemudian berikutnya, yang akan kita cari adalah XI-nya. FI-nya yang mana? Ini FI-nya. Ya. Frekuensi itu adalah FI. Yang kita cari adalah XI-nya. Nah, XI-nya berapa? Nah, XI-nya berarti ini adalah titik tengah. Nah, bagaimana mencari titik tengah? Titik tengah itu misalkan nih 40 sampai 44. Berarti kita bisa sebutkan 40, 41, 42, 43, 44. Berarti tengahnya adalah 42. 42, kemudian 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Nah, kemudian berikutnya kita cari XI dikali FI. Kalikan saja ya, langsung. Kita butuh bantuan kalkulator. 42 kali 1 ini 42, kemudian 47 dikalikan 2, 94, kemudian 52 dikalikan 3, 156, kemudian 57 dikalikan 6, 342, 7 dikalikan 62, 434 dikalikan 5, 335, 72 dikalikan 7, 504, 77 dikalikan 9,
693. Oke. Nah, sekarang kita jumlah seluruhnya, sehingga kita jumlahkan 42 ditambah 94 ditambah 156 ditambah 342 ditambah 434 tambah 335 ditambah 504 ditambah 693. Totalnya adalah 2600. Nah, maka sekarang kita tempatkan di sini 2600 dibagi 40. 2600 dibagi 40 hasilnya adalah 65. Maka jawabannya adalah E. Nah, demikian untuk langkah-langkah mencari data untuk nilai rata-rata atau nilai mean dari data tabel atau data kelompok. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada data median, di mana median ini dikenal dengan nilai tengah. Nah, nilai tengah itu berarti dia terlebih dahulu membagi dua sebuah data sama banyak atau sama besar. Jadi kalau misalkan kita punya 10 data, maka data tengahnya itu adalah 5 dan 6. Kalau kita punya, itu tadi kalau misalnya 10 ya, karena datanya genap. Berarti data ke-5 tambah ke-6 dibagi 2. Kemudian kalau kita punya datanya 17, berarti 17 bagi 2, 8. Berarti data tengahnya atau nilai tengahnya itu adalah data ke-9. Kalau kita punya data 7, berarti 7 bagi 2, itu berarti kan 3, sisanya ada di 4. Ya, nilai tengahnya ada di data ke-4. Nah, jangan lupa median itu langkah pertamanya adalah harus diurutkan datanya. Ini biasanya berlaku untuk yang namanya data tunggal, karena data tunggal ada yang belum urut, ada yang sudah urut. Jadi dia harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana untuk data kelompok? Nah, data kelompok kita menggunakan rumusnya seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk singkatan dan lain-lainnya, untuk huruf simbol di sini itu ada yang menggunakan yang berbeda. Misalkan di sini lebar atau panjang kelas itu ada yang menggunakan L, ada yang menggunakan P, ada yang menggunakan I, macam-macam sekali ya. Jadi sesuaikan saja, ada yang menggunakan juga K ya, boleh saja ya. Yang pasti intinya itu merupakan panjang kelas, tidak ada yang lain. Sedangkan untuk di dalam kurung N, F, K, kemudian F, ini semua sama, tidak ada perbedaan dari semua rumus atau semua buku. Nah, berikutnya untuk rumus median ini hanya perlu kalian hafal saja ya. Nah, namun kita juga harus memahami tentang satu hal, yaitu di sini ada huruf TB ya, ada simbol TB, di mana TB itu adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah itu selalu dia dikurangi, jadi batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nanti kita juga punya TA. TA itu adalah tepi atas. Kalau tepi atas itu berarti batas atas dikurangi ditambah dengan 0,5. Itu untuk batas atas. Nah, berikutnya selanjutnya kita ke data kelompoknya. Kalau untuk data tunggal kalian sudah pelajari sejak SD, jadi kita lewati. Nilai median di sini berarti kita akan gunakan rumusnya, yaitu ME sama dengan TB ditambah, kita buka kurung, 1/2N dikurang FK per F kecil dikalikan dengan P. Saya menggunakannya P. Nah, kemudian untuk nilai median berarti kita harus mencari, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu harus cari kelas median. Sama kayak misalkan kita mau cari teman kita beda sekolah yang namanya Surya. Surya ini dia sekolah di sana, tapi nama panjangnya kita nggak hafal. Kita hanya hafal nama panggilannya, kemudian juga wajahnya, tapi kita tidak hafal nama lengkapnya. Alhasil, pada saat kita datang, kita pasti diterima di sekolah tersebut oleh guru piket. Nah, biasanya guru piket akan bertanya, Surya yang mana? Kenapa? Bisa jadi kelas 10, 11, 12 itu punya nama Surya.
apalagi satu angkatan punya beberapa nama surya, ya. Nah, maka kita harus identifikasi terlebih dahulu surya ini ada di kelas yang mana. Jadi, begitupun dengan median, ya. Median, modus, dan sebagainya nanti termasuk kuartil juga punya cara pandang yang sama. Kelas median itu ada di mana? Nah, kelas median itu bisa dicari dengan kita mencari 1/2 dikalikan N. N ini itu adalah jumlah seluruh data atau bisa juga digunakan setengah dikalikan sigma F. Nah, maka setengah dikalikan, tadi kita sudah jumlah, ini totalnya adalah 40 ya. Nah, maka setengah dikalikan 40, datanya adalah data ke 20. Jadi kita tulis data ME, jadi data median. Itu ada pada data ke-20. Kita akan cari data ke-20, itulah kelasnya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 7, 21. Nah, berarti ini merupakan kelas daripada median. Jadi sudah langsung ketahuan. Nah, kemudian yang kedua, kita gunakan ya data pada kelas ya. Ini misalkan di sini 60 sampai 64. 60 ini dikenal dengan BB, batas bawah. 64 itu adalah batas atas. Nah, maka untuk mencari TB itu tadi sama dengan tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Sama dengan 60 kurang 0,5, 59,5. Kemudian berikutnya FK. FK-nya FK besar. Nah, maka frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi, kita jumlahkan nih dari atas sampai bawah sini. Ini kan kelasnya. Nah, jadi FK itu dari atas sini sampai dengan kelasnya. Tapi kelas tersebut tidak dihitung. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12. Berarti FK-nya adalah 12. Kemudian F kecilnya ini adalah frekuensi kelas. Berarti jawabannya adalah 7. Kemudian P ini adalah panjang kelas atau interval. Nah, kalau kita mencari interval, jangan sekali-sekali kita lakukan 60 dikurang 64. Berarti jawabannya 4. Tapi kita hitung dari mulai 60 sampai dengan 64. 60, 61, 62, 63, 64. Maka ada 5 data. Jadi intervalnya adalah 5. Nah, kemudian kita akan selesaikan. Kita input ke dalam rumusnya. TB ini berarti 59,5 ditambah setengah N, itu tadi sudah kita dapat 20 dikurang 12 FK-nya per F-nya adalah 7 dikalikan dengan 5. Berarti kita peroleh 59,5 ditambah 20 kurang 12 itu 8 bagi 7 dikalikan 5. Berarti 59,5 ditambah 8 kali 5, 40 per 7. Kita hitung 40 dibagi 7 itu berapa? 5,71. Nah, kita jumlahkan saja. 59,5 ditambah 5,71. Nah, kemudian ini 2, 1, 10, 5, 65,21. Oke, ini adalah median daripada nih data kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita akan cari modus, di mana modus ini merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data. Nah, sama juga kita punya data tunggal dan juga data kelompok. Namun untuk data tunggal itu sangat mudah sekali ya untuk diketahui karena dia merupakan dari paling banyak muncul. Misalkan kita punya data 2, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 4. Berarti data yang paling banyak muncul yang mana? 1, 2, 3. Maka modusnya adalah 4. Nah, kemudian data kelompoknya itu kita menggunakan rumus, yaitu rumus modnya ini TB sama tepi bawah, kemudian L-nya adalah lebar, kita pakainya P, D1. Nah, D1
Ini adalah selisih frekuensi kelas modus sebelumnya, dan juga D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya. Jadi kalau D1 dengan sebelumnya, kalau yang D2 itu dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, itu perbedaan dari D1 dengan D2. Nah, berikutnya kita akan lihat pada soal tabel yang sama. Di sini modusnya kalau kita lihat, untuk pertama kita cari untuk kelas modusnya ya, sama seperti tadi median. Kita cari dulu kelasnya. Kelas modusnya berarti mudah saja kita cari yang paling banyak frekuensinya. Berarti ada di sini, ini kelasnya. Nah, maka berikutnya modusnya ada di 9 ya. Kemudian yang kedua, kita akan identifikasi ya semua informasinya. Kita punya rumus tadi, MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang kelasnya atau interval. Maka kita harus cari TB-nya. TB-nya berarti BB dikurang 0,5. BB-nya berapa? Ini ya, batas bawahnya 75. 75 dikurang 0,5 berarti 74,5. Kemudian berikutnya D1. D1 ini frekuensi kelasnya berarti 9 dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Sebelumnya berarti naik ke atas, dikurang 7 berarti sama dengan 2. Kemudian D2-nya berapa? 9 dikurang ke bawah. Ke bawahnya nggak ada ya, kita anggap 0, berarti 9 dikurang 0 berarti 9. Kemudian P-nya itu panjang kelas atau interval. Nah, 75 sampai 79 berarti 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 5 interval. Nah, maka kita bisa input langsung di sini. TB-nya 74,5 ditambah D1-nya 2 per 2 ditambah 9 dikalikan dengan 5. Nah, berikutnya 74,5 ditambah 2 per 11 dikalikan 5. 2 kali 5 berarti 10. Berarti 10 per 11. Kita hitung 10 dibagi 11. 0,91. Oke, kita jumlahkan berarti 74,5 ditambah 0,91 berarti 141 berarti 57, komanya 2 berarti 75,41. Ini adalah nilai modus daripada data kelompok ini. Selanjutnya kita akan lihat hubungan rata-rata antara median, modus, dan juga mean itu sendiri. Nah, ini adalah dua rumus yang biasanya muncul di dalam soal-soal yang berkaitan dengan soal cerita. Di sini berkaitan dengan modus, jadi modus itu sama dengan mean atau X-bar-nya dikurang dari 3 kali rata-rata dikurang modusnya. MD di sini modus. Nah, atau bisa juga modus dicari MD ini adalah median. Nah, kemudian MO-nya ini adalah modus. Nah, kemudian untuk X-bar-nya ini berarti mean. Nah, ini tinggal disesuaikan saja mau pakai rumus yang kiri atau rumus yang kanan. Disesuaikan dengan informasi yang dimiliki. Nah, berikutnya kita bisa lanjutkan di video berikutnya. Kalian bisa tetap ikuti bagaimana kita akan mencari nilai kuartil, baik kuartil atas, tengah, maupun kuartil bawah. Demikian, sampai jumpa di